Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Pada operasi matematika itu ada 6 macam. Yang pertama adalah penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan penarikan akar. Jadi dalam kesempatan ini yang akan saya bahas adalah bagian yang kelima, yaitu perpangkatan. Bilangan berpangkat. Kita misalkan ini ada dibacanya adalah 3 pangkat 4. Yang dimaksud atau arti dari 3 pangkat 4 ini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Jawabannya adalah 81. Jadi yang dimaksud bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama sebanyak pangkat dari bilangan tersebut. Misalkan di sini ada B pangkat E. Yang dimaksud B pangkat E itu adalah B kali B kali B kali B sebanyak E. Pada B pangkat E, B-nya itu disebut bilangan pokok atau basis. Sedangkan yang E-nya disebut eksponen atau pangkat. Yang dimaksud pangkat itu istilah matematikanya itu adalah eksponen. Sedangkan B itu adalah basisnya atau bilangan pokok. Kalau kita ingin mengubah bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat, misalkan ubahlah 72 menjadi bilangan berpangkat. Kita tahu bahwa 72 ini sama dengan 8 kali 9. 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2. 9 itu 3 kali 3. Nah ini perkalian berulang 2. 3 kali berarti 2 pangkat 3. 3-nya 2 kali berarti 3 pangkat 2. Jadi 72 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Atau cara lainnya, dengan cara membagi 72 bagi 2 itu 36, 36 bagi 2 itu 18, 18 bagi 2 9, 9 tidak bisa dibagi 2 tapi kita bagi 3, dapat 3, 3 bagi 3 itu dapat 1. Kalau dibalikan berarti 1 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 ini sama dengan 72. Jadi 72 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Di bilangan ada istilah bilangan genap. Bilangan genap itu berarti 2, 4, 6, dan seterusnya. Ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu berarti 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan positif. Positif 1, positif 5, positif 6. Ada bilangan negatif. Negatif 2, negatif 5, dan sebagainya. Tapi juga ada gabungannya. Ada bilangan genap positif. Genap positif itu berarti 2, 4. Kalau 2 itu berarti positif 2. Kalau 4 itu adalah positif 4. Kemudian ada bilangan genap negatif. Kalau bilangan genap negatif harus disebutkan berarti negatif 2, negatif 4, negatif 6, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan ganjil positif. Ganjil positif berarti 1, 3, 5, dan seterusnya. Tapi kalau bilangan ganjil negatif harus disebutkan negatifnya. Negatif 1, negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Kayaknya gampang ya. Tapi kalau misalkan ditanyakan ini, bilangan apakah hasil dari dalam kurung negatif 837 dipangkatkan 276? Coba perhatikan pertanyaannya, bilangan apakah? Jadi bukan hasil dari negatif 837 pangkat 276, sebab kalaupun pakai kalkulator tidak akan sampai ya angka-angkanya itu di kalkulator, pasti akan error di situ. Jadi bilangan apa dari hasil ini? Nah, hasilnya itu berarti pilihannya di antara 4 ini. Di sini misalkan ada negatif 2 pangkat 1. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, negatif 2 ini namanya genap negatif. Jadi hasil dari min 2 pangkat 1 ini adalah genap negatif. Kalau negatif 2 pangkat 2, artinya negatif 2 ini kali negatif 2. Hasilnya adalah 4. 4 itu adalah genap positif. Kalau misalkan negatif 3 pangkat 1, jawabannya itu adalah negatif 3. Negatif 3 ini adalah ganjil negatif. Kalau negatif 3 pangkat 2, berarti ini negatif 3 kali negatif 3 itu adalah 9. Ini adalah ganjil positif. Kalau kita perhatikan dari keempat contoh ini, basisnya genap, maka hasilnya akan genap lagi. Basisnya ganjil, maka hasilnya ganjil lagi. Di antara 4 ini, mana yang cocok dengan yang ditanyakan di sini? Kalau kita lihat, ini negatif 837, berarti ini negatif bilangan ganjil. Pangkat 276. 6 ini genap, berarti negatif ganjil dipangkatkan genap. Ini cocoknya. Min 3 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah bilangan ganjil positif. Kita lanjutkan. Contohnya di sini misalkan negatif 3 pangkat 4. Ini hati-hati
karena negatif 3-nya ini tidak pakai kurung, berarti yang dipangkatkan 4 itu hanya 3-nya saja. Jadi negatifnya tidak dipangkatkan, tidak ikut dikalikan 4 kali. Tapi yang dipangkatkan 4 itu hanya 3-nya saja. 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81. Ini jawabannya adalah negatif 81. Ini bisa kalian jawab ya. Jawabannya apa ini? Ini berarti ganjil ya. Bilangan ganjil negatif, pangkat ganjil lagi. Nanti hasilnya akan ganjil lagi dan negatif. Tapi tinggal 7 kali 7 kali 7-nya tinggal dipakai kalkulator saja. Yaitu dapatnya adalah negatif 343. Kalau ini pangkat genap, berarti ini akan jadi bilangan genap positif di sini. 4 kali 4 ya, ini 6 kali pakai kalkulator saja, hasilnya adalah 4096. Nah ini pangkat 4 bilangan genap, pangkatkan genap lagi, berarti hasilnya harus genap positif. Tapi karena di depan ada negatif lagi, negatifnya ada 5 negatif jawabannya. Begitu juga ini pangkat 5 itu bilangan genap, pangkatkan ganjil, harusnya negatif. Tapi karena ada min lagi di depan berarti jadi positif, karena minnya jadi ada 6. Berarti 2 pangkat 5 itu adalah 32 positif. Nah, untuk perpangkatan tidak harus selalu ditanyakan hasilnya. Tapi kalau pilihannya 9 pangkat 3 ini itu di ABCD-nya itu adalah pangkat lagi, berarti mengubah pangkat menjadi pangkat lagi. 9 pangkat 3 berarti 9 kali 9 ke 9 3 kali. Sedangkan 9 itu adalah 3 kali 3. Jadi yang 9 ini jadi 3 kali 3, yang 9 jadi 3 kali 3, ini juga 9 jadi 3 kali 3. Maka ini 3-nya jadi ada 6. 9 pangkat 3 diubah perpangkatannya itu menjadi 3 pangkat 6. Kemudian yang nomor 7, 4 pangkat A sama dengan 64. Berapa nilai A? 4-nya ini dikalikan berapa kali yang menghasilkan 64? 3 kali. 4 kali 4, 16. 16 kali 4 itu 64. Berarti A-nya itu adalah 3. Karena pangkat itu adalah banyaknya perkalian ini. Dimana nomor 8, D pangkat 4, hasilnya adalah 625. Bilangan yang 4 kali dikalikan, karena pangkatnya 4 berarti ada bilangan yang 4 kali dikalikan, hasilnya adalah 625. Berapa D-nya? D-nya itu berarti bilangan yang 4 kali dikalikan adalah 5. 5 kali 5, 25 kali 5, 125, 125 kali 5, 625. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.